Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Muhaimi dari Pendidikan Fisika B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai gerak melingkar pada pengadukan saraba. Media pembelajaran mengenai gerak melingkar pada pengadukan saraba ini disusun untuk membantu guru dalam pembelajaran pada materi gerak melingkar. Media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai media presentasi dan juga sebagai software pembelajaran mandiri untuk peserta didik. Agar peserta didik dapat memahami materi melalui media pembelajaran ini, maka materi harus disusun secara sistematis dan jelas serta dibuat lebih menarik dan interaktif. Adapun kompetensi dasar pada materi gerak melingkar ini yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Kemudian untuk indikatornya, yaitu menghitung nilai kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan saat proses pengadukan saraba, menentukan hubungan antara kecepatan dan percepatan pada gerak melingkar beraturan saat proses pengadukan saraba, mengaitkan kecepatan linear dan kecepatan sudut saat proses pengadukan saraba dengan gerak melingkar beraturan, melaksanakan suatu percobaan mengenai gerak melingkar beraturan pada proses pengadukan saraba, dan menunjukkan hubungan besaran-besaran pada pengadukan saraba berikut dengan presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu peserta didik mampu merumuskan hubungan antara periode dan frekuensi dengan kecepatan linear melalui penentuan nilai kecepatan linear dalam pengadukan saraba dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menghitung nilai percepatan sentripetal dalam pengadukan saraba dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai kecepatan linear dalam pengadukan saraba dengan benar. Keempat, peserta didik mampu melakukan suatu percobaan mengenai gerak melingkar beraturan dengan benar melalui proses pengadukan saraba. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggambarkan hubungan besaran-besaran gerak melingkar beraturan pada proses pengadukan saraba. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan materi. Apakah kalian tahu bagaimana konsep gerak melingkar pada pengadukan saraba? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Gerak melingkar pada proses pengadukan saraba diperlihatkan pada saat proses pengadukan saraba agar bahan-bahan lebih tercampur dengan baik. Besaran pada gerak melingkar pada proses pengadukan saraba meliputi besaran linear dan besaran sudut. Dapat kita lihat pada ilustrasi tersebut, R atau jari-jari ialah panjang garis dari titik tengah gelas ke titik pinggiran gelas. S atau panjang lintasan ialah lintasan yang ditempuh oleh pengaduk pada proses pengadukan saraba. V atau kecepatan linear ialah hubungan antara panjang lintasan yang ditempuh pengaduk pada proses pengadukan saraba per selang waktu yang ditempuh pengaduk dalam satu putaran pengadukan penuh. Selanjutnya, omega atau kecepatan sudut ialah besar sudut yang ditempuh oleh pengaduk pada proses pengadukan dalam satuan waktu yang ditempuh pengaduk dalam satu putaran pengadukan penuh. Kemudian theta atau posisi sudut ialah sudut yang ditempuh oleh pengaduk. Dan AS atau percepatan sentripetal ialah percepatan yang tegak lurus dengan lintasan yang ditempuh pengaduk. Pada proses pengadukan saraba, akan diidentifikasi sebuah gerak melingkar yang melibatkan kecepatan dan percepatan. Dalam hal ini, kecepatan tersebut berupa kecepatan linear dan kecepatan sudut. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan besaran-besaran. Yang pertama yaitu kecepatan linear. Kecepatan linear memiliki arah yang menyinggung lintasan putarannya. Dengan kata lain, arah kecepatan linear akan selalu tegak lurus atau memiliki sudut 90 derajat dengan jari-jari lingkaran, di mana rumus dari kecepatan linear yaitu V sama dengan 2pi dikali R dibagi T,
atau 2pi dikali F dikali R. Selanjutnya yaitu kecepatan sudut. Arah dari kecepatan sudut selalu mengikuti arah gerak benda yang bergerak melingkar atau sama dengan arah posisi sudut, di mana persamaan untuk kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi dibagi dengan T atau 2pi dikali dengan F. Selanjutnya yaitu percepatan linear. Perubahan pada kecepatan linear akan menimbulkan percepatan linear dan dinyatakan pada persamaan AT sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana delta V merupakan perubahan kecepatan linear dan delta T merupakan perubahan selang waktu. Selanjutnya yaitu percepatan sudut. Perubahan pada kecepatan sudut akan menimbulkan percepatan sudut dan dinyatakan pada persamaan alfa sama dengan delta omega dibagi dengan delta T, di mana delta omega merupakan perubahan kecepatan sudut dan delta T merupakan perubahan selang waktu. Kemudian yang terakhir yaitu percepatan sentripetal. Arah kecepatan linear pada pengadukan saraba ini tidak menentu atau berubah-ubah. Sehingga dari arah kecepatan linear yang berubah-ubah tersebut, maka akan menimbulkan percepatan yang tegak lurus dengan lintasan yang ditempuh pengaduk atau biasa disebut dengan istilah percepatan sentripetal, di mana arah dari percepatan sentripetal ini selalu menuju ke titik pusat panci atau gelas yang dinyatakan dengan persamaan AS sama dengan V pangkat 2 dibagi dengan R atau AS sama dengan omega pangkat 2 dikali R. Melalui materi ini, dapat kita lakukan sebuah penyelidikan mengenai perbandingan antara pemberian kecepatan konstan dengan pemberian kecepatan yang berubah-ubah saat pengadukan saraba, untuk melihat dampak pada campuran saraba yang dapat dijadikan sebagai suatu kebermanfaatan untuk menghasilkan saraba yang lebih berkualitas. Dengan memberikan kecepatan yang konstan pada proses pengadukan saraba, maka akan terasa lebih efisien pada proses pencampurannya, di mana seluruh bahan akan lebih tercampur secara merata. Dengan memberikan kecepatan pengadukan yang berubah-ubah, maka pencampuran terhadap bahan-bahan dasar saraba akan lebih lama dan bisa saja tidak tercampur dengan baik, sehingga menghasilkan output saraba yang tidak berkualitas. Sebagai latihan soal atau uji kepemahaman peserta didik, maka silahkan akses link berikut. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.